Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang, diberkati, disertai keselamatan bersama Yesus. Puji Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai Jumat malam hari ini 14 Maret 2025. Tuhan sudah pelihara hidup kita, Tuhan sudah jaga lindungi kita, sudah Tuhan izinkan kita beraktivitas dari pagi, siang, sore, petang, sampai menjelang malam sebelum kita berbaring tidur. Mari kita datang kembali kepada Yesus. Senantiasa Tuhan menyertai kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan, ada damai sejahtera. Bahkan janji Tuhan, kalau kita setia sama Tuhan, ada besar upah di surga. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517. Upahmu besar di surga. Karena apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sebentar kita membaca firman Tuhan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kemarin kita sudah baca Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13. Berurutan sekarang ayat 14 sampai 16. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya mau sampaikan tentang pengakuan iman kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya suatu hari kelak langkah kita yang terakhir, langkah kita tidak sia-sia, tapi langkah kita langkah yang pasti, berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Yesus, upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 4. Janji Tuhan luar biasa di dalam setiap kita. Bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan, saya mau bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, haleluya. Saya merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita mau menghadapi pertandingan dengan baik, yaitu firman Allah. Pertandingan yang baik, ada aturan main, yaitu firman Allah. Kita mau taat, kita mau setia sampai mencapai garis akhir dan melihara iman, pengakuan iman kita kepada Yesus. Nanti kelak janji Tuhan akan berikan mahkota kebenaran yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mahkota kebenaran, janji Tuhan yang tidak layu, amin, haleluya. Asal kau tetap tinggal setia sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Ya Tuhan,
Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk malam ini kami baca firman-Mu, dan ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, pengakuan iman kami kepada firman-Mu Tuhan, kepada Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami malam ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah pelihara Bapak Ibu bersama saya sampai malam Jumat malam di tanggal 14 Maret 2025. Kita tidak bosan Bapak Ibu. Jangan pernah bosan bersekutu dengan Tuhan, karena nanti kita menantikan janji Tuhan. Kita mau setia baca Alkitab, setia Bapak Ibu, karena Tuhan lihat kesetiaan Bapak Ibu. Ya, memang ikut Yesus tidak mudah, saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam tidak mudah, Tuhan. Perjuangan melawan diri sendiri. Bisa, saudara. Nah, saya tinggalkan kesibukan yang lain. Kalau sudah fokus di sini, ya sudah nggak bisa, saudara. Fokus tanggung jawab sama Tuhan, karena komitmen saya sama Tuhan Yesus. Dan sesuai firman Tuhan, supaya kita beritakan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, karena firman Allah itu yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Standarnya, SOP-nya firman Allah. Supaya nanti kelak kata firman Tuhan, nanti kita mau baca, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa pengakuan kita iman kepada Yesus? Nanti saya mau bacakan soalnya, supaya kita yang penting kita mau setia kata firman Tuhan tadi di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ada 3 poin penting nih yang sudah saya bacakan. Yang pertama, poin yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Hidup ini sebuah pertandingan Bapak Ibu. Seperti saya sebuah pertandingan nih, untuk menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Tidak gampang, kadang-kadang kedagingan saya males, capek, tidak bisa saudara. Ya, saya harus lawan itu. Saya harus dapat mengakhiri pertandingan baik sampai jangan sampai putus dengan tengah jalan. Kalau saya nurutin daging, putus sudah bisa aja. Ya, capek, sudahlah, stop dulu, berhenti. Tuhan baik, dan Tuhan mungkin Tuhan tidak, saya yakin Tuhan tidak marah. Ya, tapi Tuhan bisa menilai prestasi kita. Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat ketekunan kita. Saya tidak mau. Saya harus lawan. Saya harus mengakhiri pertandingan baik. Yaitu kata firman Tuhan, setia sampai akhir. Ya, pertandingan baik itu ukurannya firman Tuhan. Ya, karena dalam suatu pertandingan kan harus ada aturan main. Aturan main dalam pertandingan. Aturan main dalam kehidupan kita itu firman Allah. Supaya kita cocok selaras standar dengan firman Tuhan. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Mari
kita harus mencapai garis akhir. Lakukan dengan setia sampai langkah terakhir. Karena janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, ya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan memberikan mahkota kehidupan sampai garis akhir. Dan sudah memelihara iman kita kepada Yesus, seperti dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Iman kita bukan kepada manusia, tapi iman kepada Yesus. Ibrani 11 ayat 6. Orang yang berkenan sama Tuhan kalau mau punya iman, ya. Kalau kita punya iman sama Tuhan, berkenan sama Tuhan, ya. Oleh itu mari kita mau jaga pelihara keselamatan iman kita, pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, sekarang supaya nanti kelak kita, apa kata firman Tuhan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya. Tuhan janji setiap kita akan terima mahkota kebenaran kalau Bapak Ibu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita setia, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Bagi para hamba Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5, sebagai tugas kita seorang hamba Tuhan menjadi seorang gembala pelayanan, ya, ada mahkota kemuliaan. Oh, dahsyat janji Tuhan. Nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan juga, mari saudara, saya mau baca lagi di dalam 2 Petrus pasal 1, ya, supaya ini memberikan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara semua, ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Hidup kita penuh dengan pengharapan. Pengharapan kita pengharapan yang penuh dengan kepastian. Bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapan kita kepada Yesus. Janji yang sempurna. Janji yang pasti. Ya, dalam Yohanes 10:28 bahwa Tuhan sudah berjanji dengan kepastian. Iman kita kepada Yesus ada kepastian. Pasti tidak binasa selama-lamanya. Kalau sobat baca Yohanes 10:8, bahwa kan kita mendapatkan hidup yang kekal. Ayat yang keempat, 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Seperti yang tadi saya nyanyikan, upamu besar surga yang tidak layu. Di sini firman Tuhan katakan, dan yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, itu berarti kita ada simpanan di surga, saudara. Ya, oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Jangan sampai kita putus tengah jalan, ya. Kita jangan sampai kita jenuh ikut Tuhan. Jangan. Memang hidup Yesus, hidup bagi Yesus itu memang ada salib, ada harga yang dibayar. Lakukan dengan penuh kesetiaan. Ada Tuhan dia dari sorga. Roh Kudus akan menyertai kita. Ya, ayat yang kelima, itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Saat ini sudah kita masuk di dalam zaman akhir. Jadi kita semua harus pelihara pengakuan iman kita. Mari nanti saya mau bacakan, ya, supaya kita betul menerima nanti janji Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca sekarang Ibrani pasal 4. Puji Tuhan, saudara, ya. Kita mau setia sama Tuhan, supaya besok malam kita lanjutkan Ibrani pasal 5. Ini cukup pendek, saudara, yang berkaitan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita membaca 14, 15, 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Saya mau baca pengakuan kita, iman kita berdasarkan firman Tuhan. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus. Benar. Seperti tadi saya bacakan di dalam Timotius pasal 4, bahwa firman Allah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Alkitab adalah firman Allah yang semua diilhamkan Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu hakikat, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus juru selamat, pengantar kita adalah anak Allah yang tunggal dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala. Amin. Seperti yang saya sudah katakan,
dalam Wahyu 17 ayat 14. Tuhan nanti akan datang sebagai raja di segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Amin. Semua sudah berbuat dosa. Rom 3:23 sudah hilang kemuliaan Allah, dan kita harus berbalik dan bertobat di dalam 2 Petrus 3:9 supaya kita diselamatkan. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan Roh Kudus. Amin. 2 Korintus 5:17 bahwa kita dalam ciptaan yang baru. Hidup kita dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang dikerjakan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup baru. Sebab Roh Kudus itu yang mengerjakan segala-galanya. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus dibaptis. Markus 16 ayat 16. Setiap orang percaya dan baptis diselamatkan. Dan aman agung dari Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Harus kamu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristus. Amin. Tanpa kekudusan, Ibrani 12:14, tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Harus kita sebagai Tuhan harus hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Allah. Sebagai bukti kita menjadi pelaku firman Tuhan. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata dengan bahasa roh supaya dihilangkan oleh Roh Kudus. Amin. Dalam 1 Korintus sudah bicara tentang karunia Roh Kudus, supaya kita sebagai bukti, dan firman Tuhan katakan juga di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, Roh Kudus turun atas kita. Dan kalau sudah baca dalam waktu hari Pentakosta, Kisah pasal 2, ada kasih karunia Tuhan, ya, karunia lidah, glossolalia, itu dari Roh Kudus, yang diilhamkan Roh Kudus, dan sebagai bukti kita dipenuhi Roh Kudus. Bahasa lidah itu karunia dari Tuhan. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu yang lain sebagai gereja. Perjamuan kudus perintah Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 11, supaya kita melaksanakan sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Dan kita sebagai hamba Tuhan, giliran gereja aliran Pentakosta, saya senantiasa di dalam penggembalaan saya melaksanakan perjamuan kudus 2 kali. Minggu pertama, minggu terakhir. Karena Yesus sebagai awal dan akhir dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus. Kesemuan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam dia, dan mengangkatnya bersama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan dia di angkasa. Kemudian dia akan datang kembali bersama Roh Kudusnya untuk memberikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Amin. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yesus akan datang turun dari surga, dan setiap orang mati bangkit. Dan kita sebagai Tuhan minta, saya sendiri minta sama Tuhan, rapture, diangkat sama Tuhan kita yang masih hidup nih, bertemu dengan Tuhan surga buat selama-lamanya. Dan Tuhan akan datang raja dari segala raja dalam Wahyu 17 ayat 14. Dan kita sebagai orang dipanggil, pilih dan setia, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Ya, orang benar akan bangkit pada hari kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan kedua, menerima hukuman selam. Amin. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Karena nanti kalau Yesus akan datang, dan kita akan masuk dalam kerajaan surga seperti dalam Filipi pasal 3:20. Keluargaan kita di surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Amin. Itulah pengakuan kita, iman kita. Saya mau baca berikutnya. Ayat 15, Ibrani pasal 4, 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus sudah angkat segala kelemahan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita sudah bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Jangan hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda belas yang terakhir. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia sampai langkah yang terakhir.
sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan, upah besar di sorga. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa, berpegang teguh pada kepahaman pengakuan iman kita. Yesus Kristus, Dia sebagai Tuhan dan Raja, sudah rela mati buat menebus dosa kita. Dan Yesus sudah bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan Dia akan datang kembali untuk mengangkat kita. Dan sudah dipanggil sama Tuhan mati, kita bangkit nanti. Dan kita semua masuk dalam kerajaan surga. Dan Dia akan datang Raja segala raja, akan memerintah baik kerajaan 1000 tahun maupun kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman. Amin. Puji Tuhan.